Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Anak-anakku semua yang saya cintai, marilah pertama kalinya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kekuatan lahir batin sampai akhir Ramadan dengan sempurna kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti sekarang ini. Semoga saja dengan ridho Allah kita diberi syafaatnya besok di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Ibu mau memberikan kultum dengan judul Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Anak-anakku semua yang berbahagia, sabar adalah salah satu sifat terpuji yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar akan membuat kita sadar semua berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah pula. Suatu misal, dalam kondisi terkena kesusahan misalnya ya, dalam suasana yang tidak kita senangi, kita tidak boleh mudah mengeluh atau mudah putus asa, mudah berkeluh kesah. Itu tidak boleh. Kemudian sholat adalah doa, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh jasmani dan rohani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketundukan melalui sholat, kita akan menyadari anak-anak bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah adalah maha kuat, maha kuat. Kita adalah makhluk yang miskin, sedangkan Allah adalah maha kaya. Kita adalah makhluk yang kecil, sedangkan Allah adalah maha besar, maha punya. Apapun segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama, cagae agama. Sholat adalah amal ibadah
yang pertama kali dihisab besok di yaumil akhir. Maka dari itu anak-anak, sabar dan sholat merupakan dua perkara yang saling berhubungan, laksana dua sisi uang yang melekat pada satu logam. Misalnya ini anak-anak, ini ada uang logam. Dimisalkan di satu sisi ini sabar dan di baliknya ini adalah sholat. Ini keterkaitan antara sabar dan sholat untuk sangu kita bekal di dunia, untuk sangu di akhirat. Nah, anak-anakku semua yang berbahagia, karena itulah orang-orang yang senantiasa bersabar, baik ketika menerima ujian maupun musibah dari Allah, mereka adalah kekasih Allah. Mereka selalu bersabar dikala senang maupun susah, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat dan berzikir. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bish-shabri wash-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang belum menyadari, tidak sabar, sholat itu berat nak. Tapi bagi orang-orang yang sudah menyadari dan sudah sabar, bisa sabar dengan khusyuk, maka sholat itu menyenangkan, membuat hati kita tentram. Iya apa tidak? Anak-anak sudah melakukan apa belum? Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan sholat merupakan selimut jiwa yang paling kuat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit di antara kita yang belum bisa bersabar. Misalnya Bu Guru saja, kalau anak-anak waktunya mengumpulkan tugas dan belum mengumpulkan tugas, malah sakarepe dhewe, kadang-kadang Bu Guru juga marah. Itu tandanya sabar itu tidak mudah dilakukan, tapi dengan perlu latihan. Karena dengan selalu sabar, maka kita selalu bersama Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin selalu bersama hambanya, anak-anak. Ingin selalu dengan kita, yakni dengan selalu menjadikan sabar sebagai sifat terbaik yang harus kita miliki
dan juga senantiasa mendirikan sholat sebagai perisai atau tameng serta jalur menuju cinta Allah kepada kita. Dan kalau sudah demikian, kita sudah menjadikan jalur sholat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita mendekat kepada Allah, sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kita. Anak-anakku yang berbahagia, semuanya itu perlu latihan, nak. Membutuhkan proses latihan. Tidak ada anak yang lahir langsung bisa jalan atau berlari. Tidak ada kan? Nah, mesti tengkurap dulu, merangkak dulu, berlatih berdiri, baru bisa jalan. Begitu pula sabar juga perlu proses latihan. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, nak, banyak makanan, minuman yang menggoda di siang hari. Minuman segar, makanan enak, tapi kita harus bersabar menunggu sampai buka puasa maghrib tiba. Oke. Anak-anakku semua yang berbahagia, sabar bukan hanya ketika menerima musibah, nak, tapi dikala menerima kebaikan, menerima nikmat dari Allah yang baik-baik, kita juga harus sabar dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sholat, tidak boleh sholatnya ada yang bolong-bolong. Sholatnya harus tertib. 5 waktu 1 hari 1 malam. Misalnya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh tidak sholat, itu tidak boleh. Misalnya subuh sholat, duhur sholat, asar bermain tidak sholat, itu tidak boleh. Selama kita masih hidup, selama nyawa masih dikandung badan, kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi seperti di bulan Ramadan seperti sekarang ini, sholatnya harus tetap dilakukan lebih semangat, lebih tertib dibanding sebelum Ramadan. Dan plus ditambah sholatnya sholat sunnah, yaitu sholat tarawih, sholat sunnah setelah melakukan sholat isya. Itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Maka anak-anak harus sabar, ngantuk-ngantuk, tidak boleh ngantuk, harus tetap melaksanakan sholat tarawih. Nah, anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sabar dan sholat ini harus senantiasa berkesinambungan, nah. Harus dilakukan. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, tetap semangat melaksanakan sholat di bulan Ramadan ini, melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan nanti. Semoga diberi kemampuan sampai akhir Ramadan, sampai hari raya Idul
Fitri. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan fitrah yang suci. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan hati yang ikhlas, dengan sabar. Semoga dirahmati Allah. Nah, inilah bekal hidup di dunia sampai di akhirat. Marilah, oleh karena itu anak-anak, marilah anak-anakku semua, kita selalu bersabar menjaga sholat yang merupakan penolong kita untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya, itu datang dari Allah. Dan apabila banyak kesalahan, itu datang dari Ibu pribadi. Demikian anak-anakku semua. Akhiri qauli, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.